sebagai pemanasan. Nyi Ageng Sera merupakan seorang prajurit wanita yang tangkas dan pemberani. Perhatikan kata-kata berikut: bijak, sigap, cakap, mahir, cekatan. Lanjutkan. Sinonim kata tangkas, gitu ya, dikembalikan. Bijak, sigap, cakap, mahir, cekatan. Sinonim tangkas kira-kira yang nomor berapa? Sikap dan ini pilihan ganda kompleks gitu. Sederhana gitu. Tidak sulit untuk Bapak Ibu. Dan kalau untuk anak-anak, ya. Dilanjutkan. Nah, ini misalnya ada gambar seperti literasi sains bisa jadi gitu ya. Tapi kemungkinan gambar itu kalau di literasi membaca itu di iklan. Tahun lalu yang keluar juga di iklan ya. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, tanda panah ini dalam literasi membaca mewakili kata apa? Dimakan, dimakan, dimakan. Jadi ini misalnya diyakini padi, dimakan belalang, dimakan katak, dikatak dimakan. Kemarin saya ke sowan Gunung Kidul itu, Pak, yang kataknya diganti Pak, ganti apa? Ganti manusia. Karena di sini belalang dimakan oleh manusia. Bisa jadi ya, monggo Pak, silakan diganti sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan selanjutnya, kita perlu memahami pernyataan. Misalnya ini ya, katak makan belalang dan dimakan ular. Ini bagi kita simpel Bapak Ibu, tapi bagi anak-anak belum tentu sesederhana itu. Katak makan belalang dan dimakan ular. Bisa jadi pemahaman anak yang dimakan ular belalang. Karena yang kata yang dekat dengan ular adalah katak makan belalang dan dimakan ular. Oh, berarti katak makan belalang, terus belalangnya dimakan ular. Kira-kira ada tidak pemahaman anak-anak yang seperti itu? Ada, kita saja bisa jadi seperti itu. Tetapi ingat bahwa dalam bahasa Indonesia peran subjek. Ingat peran subjek. Seperti ini juga sama Bapak Ibu. Ular makan padi, belalang dan katak. Ini kan sebenarnya kalau dijabarkan bisa menjadi 3 kalimat. Ular makan padi, ular makan belalang, ular makan katak. Nah, dari sini Bapak Ibu, anak-anak tentunya harus memilih satu pilihan yang tepat. Katak makan belalang dan dimakan ular. Tadi masih ingat ya gambarnya? Katak makan belalang dan dimakan ular, betul? Padi dimakan katak kemudian dimakan ular, betul? Salah. Ular makan padi, belalang dan katak? Salah. Belalang makan padi dan dimakan katak? Betul. Berarti 1 dan 4. Ini kalau tadi yang pertama tadi sebagai pemanasan, bukti jawabannya saya merah. Yang ini tidak, supaya kita berpikir bersama-sama. Selanjutnya, ini bisa jadi menjadi soal pilihan ganda kompleks juga. Misalnya ini, Durna suka memamerkan kekayaan orang tuanya kepada teman-temannya. Nah, ini dari satu kalimat ini saja, kalau kita paham, oh ini yang dimaksud soalnya sudah tahu ya. Ia menceritakan rumahnya yang mewah, ia juga menceritakan mobil yang baru dibeli ayahnya. Teman-teman merasa tidak nyaman mendengarkannya. Bapak Ibu, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Durna anak yang sombong. Ini di sini ada pokah, jokak, lebat, jemawa. Lalu yang cocok untuk sombong tadi yang jokak, terus napa malih? Jemawa, napa malih?
pongah kalau malih loba. Saya tanya ibu ini, ibu loba ini kan apa? Betul sekali. Loba adalah serakah. Pintar sekali ibu ini. Padahal tidak jawab. Saya hanya ingin menjaga kewibawaan ibu ini di depan teman-temannya. Ya. Masa ibu sudah berkacamata dengan serius ditakoni ra iso jawab kan sudah sakit itu. Maka untuk menjaga kewibawaannya sesuai dengan sorot mata ibu tadi, jawabannya adalah serakah. Bapak Ibu, untuk mata ini bagaimana cara supaya anak-anak tidak seperti kita yang kebingungan dalam menentukan watak tokoh cerita? Bapak Ibu bisa menyampaikan ke anak-anak sinonim watak. Sinonim watak. Kalau saya anak-anak saya seringnya mencatat. Tapi karena ini Bapak Ibu guru tidak bisa dicatat ini karena di materi ada. Meskipun yang saya sampaikan biasanya yang tidak ada di materi. Jadi yang saya sampaikan secara lisan ini biasanya tidak terdapat di file materi. Supaya apa? Bapak Ibu lebih kaya. Jadi sinonim watak tadi misalnya satu, sombong sama dengan congkak, sama dengan pongah, sama dengan jemawa, sama dengan aku. Dua, misalnya. Loba tadi apa? Jawaban Ibu? Serakah. Serakah sama dengan loba, sama dengan tamak. Sama dengan rakus. Lanjut, ketiga, pelit. Pelit apa Bu? Sinonimnya kikir. Betul itu. Pelit sama dengan kikir. Sekarang biar merata ya, kita supaya aktif. Tidak usah jawab apa Bu, nanti saya yang jawab. Santai saja kalau dengan saya, pokoknya ngerti dewi. Ibu, dermawan sinonimnya apa Bu? Dermawan. Kita anteni tenang, mungkin kita yang jawab. Suka memberi, sinonimkah itu? Bukan, itu sadar diri. Bagus, pinter ini. Pemurah. Jawaban Ibu tadi murah hati, ini tak benar. Pemurah untuk apa tadi? Menjaga kewibawaan Ibu di depan teman-teman. Bapak Ibu dermawan apa dengan pemurah? Begitu kira-kira. Nanti anak-anak kalau misalnya mau berbaris masuk kelas itu bisa ini digunakan untuk itu gitu. Ya sebenarnya agak menghafal tapi itu efektif menurut saya. Anak masuk, Bapak Ibu tinggal ngendika sombong, pongah masuk, serakah kleru, mundur meneh. Tapi kira-kira jam 8 kayak kasih pelajaran. Kan ngirim dengan ngirim ngendika wis ngerti-ngerti jam pelajaran sudah habis. Karena untuk apa? Untuk bermain kata-kata yang berkaitan dengan watak. Itu nih Bapak Ibu. Lanjut. Berarti tadi wataknya 1, 2. Nah, 1, 2. Jemawan apa jemawan? Jemawan ya, bakunya jemawan. Bapak Ibu, untuk perkembangan bahasa Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah terakhir menggunakan EYD 2022 ya. Dulu yang kata tidak baku sekarang jadi baku ada. Contoh, dulu kokoh itu tidak baku Bapak Ibu, yang baku kukuh. Sekarang kokoh ya baku, kukuh ya. Nah, maka kita itu sekarang harus selalu mengikuti perkembangan bahasa. Biar baku jadi baku. Kebanyakan yang tidak baku jadi baku. Kalau yang baku jadi tidak baku itu saya kok belum menemukan. Yang baku jadi baku itu saya belum pernah menemukan. Tapi kalau yang tidak baku jadi baku itu sering kita temukan. Tapi saya dalam hati ini saya tidak pernah ikut progres bahasa gitu.
Dalam hati saya mingklik kan boleh ke kosakata bahasa Indonesia baku ya. Sudah ada belum Bu mingklik? Belum ada. Kunduran. Sepeda itu kunduran truk. Kunduran apa nih? Wonten boten bahasa Indonesia. Dereng wonten. Nah, itu. Jadi banyak kosakata bahasa Jawa itu yang belum diakomodasi oleh kosakata bahasa Indonesia. Gitu ya. Selanjutnya Ibu lanjut lagi. Ini juga contoh pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Membuat sesuatu. Lanjut. Saya sebenarnya kasihan dengan Ibu Rani ya. Praseke itu, makanya saya kalau bisa pakai pointer saya lebih tidak mendolimi Ibu Rani. Ya, maaf ya Bu ya. Menggunakan membuat sesuatu. Lanjut. Terus Bapak Ibu. Menyusun teks itu kalau di dalam kisi-kisi itu ada narasi, ada deskripsi. Narasi dan deskripsi. Bapak Ibu untuk menentukan urutan itu sebenarnya ada caranya. Sekarang deskripsi dulu. Deskripsi. Saya tidak akan memanggil Bapak Ibu untuk ke depan, tapi sampelnya saya saja nih. Misalnya saya disebut namanya Budi gitu ya. Namanya Budi. Budi mengenakan sepatu, celana, baju yang serasi. Budi mengenakan sepatu, celana dan baju yang serasi. Dan itu kalimat utama. Kita sebut kalimat utama. Tadi yang disebut pertama apa? Sepatu. Sepatunya dijelaskan. Sepatu Budi berwarna hitam. Celana Budi berwarna biru tua. Dan baju Budi berwarna biru muda. Itu lanjutan kalimatnya. Karena apa? Karena lanjutannya disesuaikan dengan kalimat utama. Tetapi kalau di kalimat utama Budi mengenakan baju, celana dan sepatu yang serasi, berarti setelah itu baju dulu. Paham? Bisa dipahami? Itu berkaitan dengan deskripsi yang menggunakan urutan kalimat utama. Tetapi Bapak Ibu, bisa juga deskripsi itu tidak menggunakan kalimat utama, tetapi menggunakan tautan, kaitan. Contohnya ini. Ruang kelas 6 SD Mulia sangat bersih. Ruangannya bersih ya. Oh, kira-kira bersih itu karena apa? Oh, setiap hari petugas tiket kebersihan menyapu kelas dengan cermat. Apa kegiatannya Bapak Ibu? Menyapu. Setelah disapu, jadi kan menyapu. Tadi bersih, oh bersih berarti ada sesuatu karena bersih. Lalu menyapu di sini setelah disapu, sampah-sampah dimasukkan ke sebuah tempat sampah. Selain disapu tadi membicarakan tempat sampah tersebut dicat hijau. Keranjang sampah hijau itu terbuat dari bahan bekas lautan. Jadi deskripsi ada dua cara untuk menentukan urutan. Lalu yang perlu disampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu, selanjutnya itu sebenarnya ya pilihan jawaban itu sudah membantu siswa untuk mengarahkan pilihan pertama, 2 atau 3. Berarti anak tidak perlu berpikir, oh pertama 5, yaudah oke 2 dan 3 kok, gitu ya. Jadi lebih ngirit, berpikirnya lebih hemat.
Kalau berpikirnya lebih hemat itu otaknya tidak bekerja lebih keras sehingga tidak cepat lelah. Nah ini. Selanjutnya, nah ini sekarang narasi. Narasi Bapak Ibu, narasi itu paragraf yang isinya bagaimana Bapak Ibu? Cerita, berarti ada apa Bapak Ibu? Tokoh dan alur. Tokoh dan alur. Kalau latar harus adakah untuk narasi? Tidak harus. Bisa ada, bisa tidak. Narasi, alur dan tokoh. Coba, apakah ada yang tidak perlu latar? Coba kita lihat. Budi bangun, Budi mandi, dibangun, Budi mandi. Setelah itu Budi makan. Setelah makan Budi berangkat. Tata waktunya apa Ibu itu? Tahu tidak? Enggak tahu kenapa Bu kok tidak tahu. Nah, bagus. Makan bisa siang, bisa pagi. Yeah. Tidur bisa pagi, bisa malam, bisa siang. Jadi tadi latarnya tidak ada. Itu sudah termasuk narasi. Nah, karena tadi Mas Rosid tadi ngendiko kalau narasi itu ada alur. Yang pertama untuk menentukan urutannya dengan alur. Dengan alur. Contoh, Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Masa kecil Kartini diisi dengan sekolah dengan pendidikan Belanda. Dulu kan pendidikannya Belanda ya Kartini. Saat remaja Kartini apa itu tidak boleh keluar dipingit. Setelah dipingit, Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Beberapa hari setelah melahirkan Kartini bapak. Nah ini Sedo Kunduran itu kita baca belum ada. Sedo Kunduran tadi itu sebenarnya bahasa Indonesianya belum ada. Nah, tadi awalnya Kartini dari lahir, anak-anak dipingin menikah Sedo bapak. Ya, itu alurnya. Sehingga kalau di urutannya seperti ini, pertama nomor 1 misalnya Kartini wafat 3 hari setelah melahirkan putra pertamanya, itu berarti tidak mungkin itu menjadi kalimat pertama. Begitu ya. Alurnya mesti lahir dulu lagi. Oke. Bisa dipahami ya. Sekarang ada juga narasi tetapi patokannya kalimat utama dan tautan. Contohnya ini. Wage Rudolf Supratman memiliki nama asli Wage Supratman. Di sini disebutkan Wage Rudolf Supratman. Wage. Nah, ini kan yang pertama disebut wage. Tadi seperti saya tadi menyebut sepatu, celana, baju. Ini wage. Berarti wage dulu. Wage berasal dari hari pasaran kelahirannya yaitu wage. Setelah wage Bapak Ibu, Rudolf. Rudolf adalah nama pemberian kakak iparnya. Setelah Rudolf, Supratman. Supratman kok orang ya? Tidak ada ya? Ini apa Bapak Ibu? Kakak iparnya seorang Belanda yang bernama Willem van Heldik. Willem van Heldik berharap Supratman bisa bersekolah di sekolah Belanda. Dengan ditambahi nama Belanda tadi, harapannya bisa bersekolah di sekolah Belanda. Itu Bapak Ibu. Jadi tautan pun bisa untuk paragraf narasi. Namun narasi di sini. Kita lanjutkan.
sekarang kita baru mulai ke kisi-kisi. Kisi-kisi SPD bertahun-tahun sejak 1819. Ya, mungkin Pak Edi masih ingat sekali karena dia sering terlibat. Sejak 1819 itu menggunakan kisi-kisi USBN 1819 sampai sekarang 2223. Tapi yang besok sepertinya mungkin tetap sama nih, karena apa? Karena waktunya tinggal sebentar lagi. Besok sudah pemilu, kisi-kisi yang baru belum keluar. Tidak ada kaitan ya pemilu dengan. Dan kita mohon maaf ini berseragam juga bukan dalam rangka mendukung salah satu, tapi memang seragam kita biru ya Bapak Ibu. Jadi memang sejak dulu sudah seperti ini. Sama seperti saya di Sleman. Selamat berpesta demokrasi besok pagi ya Bapak Ibu, besok mulai pagi. Ada juga yang mungkin bertugas jadi KPPS. Ada? Ya mungkin ada untuk mensukseskan pesta demokrasi. Lanjutnya. Nah, sekarang yang terutama nanti diajarkan ke siswa adalah materi paragraf. Karena di paragraf ini paling tidak kalau saya hitung ada sekitar 8 indikator. Dalam satu paragraf bisa digunakan untuk soal 8 indikator. Tadi kan indikatornya ada 32 strip, ada 32 titik atau strip ya, kalau sekarang strip ya, strip tetapi dijadikan 40 soal. Berarti ada satu strip yang dijadikan lebih dari satu soal. Sekarang kita mulai dari paragraf. Bapak Ibu, saya bacakan paragrafnya. Kita bisa mengawetkan kayu dengan beberapa cara yang ampuh. Selain memperindah, pengetatan juga bisa mengawetkan kayu. Kayu harus dihindarkan dari air agar tidak berjamur. Kayu yang dilumuri oli juga membebaskannya dari hewan perusak kayu. Ini paragraf ini cukup sederhana, tetapi bisa untuk belajar anak-anak dan kita. Monggo kita baca sama-sama supaya tidak ngantuk. Kalimat utamanya, setunggal kali tiga. Kita bisa mengawetkan kayu dengan beberapa cara yang ampuh. Bagus. Kalau kita dengan siswa kita kan, kalau siswa kita bisa menjawab dengan tepat, kita harus bilang harus memberi pujian ya. Kalau tidak bisa menjawab, tetap harus memuji ya kan. Pendidikan kita sekarang kan gitu. Jadi meskipun salah,